Tidak ada saudara yang bisa harapkan kecuali hanya dipuaskan telinga saudara dan keinginan saudara. Kesaksian yang benar dan firman Tuhan yang benar akan membangun jemaat. Kesaksian yang dimanipulasi firman Tuhan yang dikorting akan membawa saudara hilang di dalam Tuhan. Sehingga saudara saat ini biarlah apa nantinya yang saudara dengar, apa nantinya yang saudara akan ikuti dan masuki, biarlah ini juga menjadi satu bagian sedikit bekal di mana saudara bisa secara instan sedikit menganalisa. Haruskah saudara tinggal tetap di tempat itu, atau saudara harus cepat-cepat keluar dari tempat itu, agar saudara tidak tersesatkan dan menjadi penyesat. Karena penyesat itu diingatkan tambah banyak, tambah saya dan saudara menuju datangnya hari Tuhan akan tambah banyak, saudara. Tetapi Timotius, kuasailah dirimu. Jikalau sebentar lagi aku sudah tidak ada sama-sama dengan kamu, jikalau kamu nanti akhirnya mengalami juga seperti yang aku alami, dianiaya karena kamu mau mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihimu, kuasailah dirimu. Biar kita saat ini diberi kekuatan, jikalau kita mau mempraktekkan iman kita, iman yang kita terima di dalam kasih Kristus, biar kita juga boleh dikuatkan, saudara. Biar kita juga boleh diingatkan, siapa yang tidak memerlukan kekuatan, siapa yang tidak memerlukan penghiburan. Hanya kita yang semu berkata, saya masih kuat, saya tidak ada masalah dengan iman saya. Dari ke hari pun saudara keluar, lihat yang ganteng, lihat yang cantik, lihat di televisi, lihat di mana di billboard, saudara. Sebetulnya apakah mata saudara tidak buta? Itu mata saya tidak buta, hati kita tidak peka, saudara. Banyak hal yang akan menggoda saya dan menggoda saudara. Untuk kita diingatkan supaya kita bisa menguasai diri kita dalam segala hal, untuk menantikan Tuhan Yesus yang kita rindukan, saudara. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, Timotius. Berapa orang sewaktu masa hidup kamu diberikan itu orang yang mati, dan orang yang mati itu bermacam-macam, saudara. Mati tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mati sebagai orang Kristen yang hipokrit. Mati percaya kepada agama-agama. Mereka mati percaya sebagai orang Kristen pasti akan masuk surga. Mereka mati percaya sebagai agama lain juga akan masuk surga, tanpa mempercayakan keselamatannya hanya di dalam diri Tuhan Yesus, juru selamat yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah sendiri sejak semula. Beritakanlah firman Timotius. Sejauh mana hari ini jumlah orang yang mati itu akan terkalkulasi. Seberapa banyak pula hari ini orang yang mati di luar Tuhan Yesus itu akan pergi ke tempat yang disebut neraka, saudara. Mungkin salah satunya mungkin ada bagian daripada saudara saya dan saudara-saudara yang ada di sini. Dan bagian lain orang yang tidak kita kenal, saudara. Tetapi mereka yang mati di luar Tuhan Yesus Kristus, mereka akan pergi ke tempat sengsara yang disebut neraka. Beritakan firman Timotius. Waktu penghakiman itu belum datang, waktu kamu masih diberikan kesempatan, waktu masa-masa kesusahan itu meskipun tambah susah, tapi masih ada kesempatan. Beritakan firman. Beritakan firman. Beritakan firman. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sehingga hanya melihat di bagian ini saja, saudara, bagaimana saya bisa mengatakan tidak punya waktu lagi.
untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Saya yakin jika saudara orang Kristen yang sudah diampuni dan hidup di dalam pengampunan Tuhan, saudara diberikan karunia oleh Tuhan Yesus untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan Yesus sesuai yang Tuhan Yesus karuniakan kepada saya dan kepada saudara. Permasalahannya, maukah kita pakai karunia yang Tuhan anugerahkan itu? Sebelum hari penghakiman itu datang, sebelum masa yang tambah sukar itu terus maju ke depan, saudara, Tuhan mengingatkan saya, Tuhan mengingatkan saudara, dan panggilan itu adalah pribadi. Bagian saya hanya mengungkapkan firman Tuhan, bagian saya hanya mendorong saudara, dan bagian saya mungkin hanya sedikit mengingatkan saudara. Sebagai orang Kristen yang sudah dikasihi dan sudah ditebus, hidup saudara bukan milik saudara sendiri lagi. Hidupmu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Hidupmu adalah hidup untuk memuliakan Tuhan yang sudah membayar kamu lunas. Paulus menghadapi kematiannya bukan sebagai seorang kriminal yang jahat, tetapi Paulus disebut kriminal sebagai tawanan Kristus yang dipenjarakan karena mengasihi Tuhannya yang sudah mengasihi dia. Dan Paulus saat itu mengingatkan kepada Timotius untuk tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, untuk menunaikan panggilan pelayananmu kembali sewaktu waktu itu masih diberikan kepada Timotius. Dan jika waktu masih diberikan kepada saya dan kepada saudara, Tuhan pun boleh berbicara. Apa yang Tuhan karuniakan kepada saudara pakai. Saudara sudah diberikan tempat, saudara sudah diberikan rumah sebagai keluarga. Jika saudara merupakan bagian daripada keluarga yang anugerah, itulah tempatnya di sini, saudara. Jika saudara menjadi bagian keluarga gereja lain di Afrika, di Amerika, di negara lain, itulah tempat mereka. Tapi jika ini rumah saudara yang Tuhan berikan untuk keluarga kami, di sinilah saudara tempatnya, bukan di tempat lain. Berarti saudara bukan menjadi bagian daripada tempat ini. Sehingga kembali di sini saya diingatkan mengenai diriku, Timotius, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dengan satu confidence Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan itu ada aturannya, saudara. Jika saudara mau bertanding dengan baik, tenis kalau mau menang dengan baik pun ada aturannya. Perenang, pelari, kalau ternyata pakai doping, menang ya gugur, saudara. Saya dan saudara sebagai atlet, untuk bisa bertanding baik, saya dan saudara harus masuk di dalam aturan-aturan yang ada. Dan aturannya adalah Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan. Jika kita kembali melihat minggu yang lalu di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmah kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saya kepunyaan Allah, sudah kepunyaan Allah. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar. Setiap pembicara, setiap hamba Tuhan akan mengembalikan saudara dan saya kepada firman Tuhan sebagai dasar untuk kita diperlengkapi melakukan pekerjaan Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini menjadi satu encouragement yang besar